program aktivitasnya itu termasuk separuh dari kehidupan, separuh dalam menjalani kehidupan kita. Ini inti dari riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian wa an Utsman radhiyallahu anhu, diriwayatkan pula oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman ini meriwayatkan bahwa beliau mengatakan demikian, man tarakat dunya ahabballahu ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan dunia, maka Allah akan mencintainya. Jadi kalau kita ini mau meninggalkan dunia, maka Allah akan mencintai kita. Yang dimaksud meninggalkan dunia bukan kita tidak kerja, Pak, bukan tidak mau duit, Pak, bukan tidak mau uang, bukan tidak mau jabatan, bukan itu. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal kita pembahasan, bahwa meninggalkan dunia itu adalah sedikit kenyangnya, Pak. Jadi banyak laparnya, artinya banyak ibadah puasanya. Seandainya makan dalam keadaan mubah pun itu tidak terlalu mengenyangkan, memuaskan nafsu kita. Jangan sampai kita itu makan terlalu banyak, akhirnya sampai perutnya sakit, Pak. Jadi mau jalan pun tidak bisa, mau lari pun tidak bisa. Kenapa? Perutnya itu sudah bunting 9 bulan. Kebanyakan makanan. Apalagi sekarang musim durian, Pak. Ini dia. Nah itu yang dimaksud, Pak, biaqalli syib'i. Jadi sedikit kenyangnya. Berarti artinya gini ya, agama itu makan itu memang menjadi sebuah kewajiban, Pak ya. Makan itu bukan hukumnya bukan mubah, Pak, tapi menjadi kewajiban. Karena dengan makan ini badan kita bisa sehat. Tapi kalau berlebihan, itulah dia yang bisa menimbulkan penyakit. Jadi sesuatu yang halal itu kalau berlebihan itu pun tidak boleh. Karena apa? Itu namanya israf. Israf itu nanti bukan hanya berlebih-lebihan harta itu banyak tidak berguna pada kebaikan, tapi akan membuat dampak penyakit. Itu yang dilarang agama itu. Nah kita ini kan kalau udah makan nyaman sekali, rasanya mau beli lagi, Pak. Akhirnya jadi pelanggannya kan, Pak ya. Nah kita tidak tahu itu kemudian apakah bagi kita manfaatnya banyak atau tidak tahu. Pokoknya enaknya makan. Kenapa? Menuruti nafsu kita itu. Jadi sedikitnya kenyang dan makan, kemudian tidak menyukai. Yang dimaksud meninggalkan dunia, tidak menyukai pujian-pujian manusia. Kita mau dipuji ataupun tidak, disanjung ataupun tidak, itu tidak ada problem. Yang penting kita lurus menjalankan kebaikan. Terlintasnya hati kita ingin dipuji, ingin disanjung, ingin disebut-sebut nama kita. Bahkan kalau bisa membangun masjid dengan uang kita sendiri, lalu masjidnya dinamai nama kita. Mentang-mentang yang membangun Pak Haji Abdullah ditulis Masjid Haji Abdullah. Orangnya masih hidup, Pak. Ya tidak pantas sih saya kira, Pak. Bukan tidak boleh, nampak sekali itu bahwa dia yang membangun tuh. Nah, kalau bisa kita beramal jariah itu tidak tahu nama kita, siapa yang memberi. Udahlah biarkan saja orang yang mau lelah. Karena yang tahu itu cukup Allah dan malaikatnya. Tidak perlu orang tahu. Itu dia, Pak. Itu insya Allah yang seperti ini Allah ridho. Ya. Tapi kalau orangnya sudah meninggal dunia, boleh tidak apa-apa, Pak. Sebagai sebuah kenangan jasanya itu dikasih nama dengan namanya orang yang sudah meninggal dunia. Tidak apa-apa. Misalnya Masjid Haji Abdullah, tidak apa-apa, orangnya sudah meninggal. Kalau masih hidup janganlah. Ya khawatir nanti kita timbulnya malah riya. Gitu, Pak. Itu. Jadi barang siapa yang meninggalkan dunia, yakni dengan sedikit kenyang, sedikit makan dan tidak suka dipuji oleh orang, maka Allah itu akan mencintai kita. Cukuplah Allah yang memuji perbuatan baik kita, Pak. Jangan manusia. Manusia ini kalau memuji, Pak, mungkin ada maunya. Ada pula kadangkala memuji itu bukan sungguhan, malah ngejek, Pak. Banyak yang ngejek itu, Pak, dalam hatinya. Ganteng lalu kau itu. Padahal jelek, Pak, dibilang ganteng, Pak. Bagus lalu kau. Padahal enggak bagus tuh, Pak. Makanya kalau ada orang memuji kita, Pak, langsung pegang dada kita. Ya Allah, orang itu enggak tahu bahwa hati saya ini tidak bagus, buruk hati saya ini. Tapi dia tidak tahu, ya Allah, alhamdulillah engkau telah menutupi keburukanku. Begitu, Pak. Orang menyanjung kita. Wah hebat, ngomong hebat. Langsung nih kita nih, Pak, pegang hati kita nih. Ya Allah, dia tidak tahu saya nih banyak dosanya gitu, Pak. Jangan langsung besar telinga kita.
Oh langsung wah gitu. Inilah yang terpancing tadi itu Pak. Makanya kalau ada orang memuji, ada sebuah makalah itu tutup mulutnya dengan tanah. Jadi kalau Pak Jono muji saya ambilkan tanah. Diam kau. Gitu Pak. Itu Pak. Khawatir kita dengan pujian itu malah menjatuhkan derajat kita sendiri. Udahlah. Gitu. Tapi kalau ada orang misalnya memuji dengan kenyataan bahwa memang kita berlaku baik, ya tidak usah peduli Pak, jangan kita terpancing. Itu aja, netralkan diri aja, netralkan saja. Biarlah Allah memuji kita. Nah kalau Allah memuji kita nih Pak, pujiannya Allah itu akan berdampak sampai hari kiamat, walaupun kita sudah meninggal dunia. Coba kita lihat Pak sedikit yang kemarin ada acara haul guru sekumpul Syekh Muhammad Zaidi yang ada di Martapura. Beliau itu haul yang keberapa saya lupa. Itu jutaan orang, kurang lebih informasi benar atau tidak ketika tidak ngitung Pak. Hampir 2 juta orang Pak yang datang itu. Seluruh Indonesia termasuk luar negeri, Malaysia, Brunei, Singapura datang Pak. Haulnya itu Pak. Orang-orang yang ada di sekitar sana, masyarakat di sana menyambut orang yang datang dari jauh itu Pak. Jadi kalau ada orang dari Kalimantan Barat akan ke sana, itu disiapkan rest area dan semuanya gratis. Jadi kalau ada orang mau datang ke guru sekumpulin, mau menghadiri haulnya itu Pak, dari bandara itu sudah ditunggu Pak. Bapak mau kemana? Mau ke guru sekumpul haulnya. Ayo Bapak ikut mobil saya, nanti Bapak nginep saya, makan di rumah saya, tidur di rumah saya. Nanti saya antarkan ke tempat haulnya Pak. Begitu di sana itu Pak. Ditunggu kita. Bapak dari mana? Ke sini Pak. Semuanya gratis Pak. Durian pun gratis Pak. Mau di situ bayar Pak. Semuanya gratis Pak. Ditulis khusus untuk haul guru sekumpul. Kenapa mereka sampai segitunya mengharap keberkahannya waliullah? Beliau itu ketahuannya bahwa dia wali ketika sudah wafat. Kalau masih hidup tidak tahu Pak. Biasa aja seperti ulama itu. Makanya beliau itu banyak rekamannya yang saya lihat tuh Pak, saya tonton itu. Beliau tuh kajiannya tuh sufi terus Pak, menata hati terus tuh, mengingatkan kepada kita. Dan anehnya beliau itu walaupun sudah wafat, ada video rekamannya itu, ketika saya dengarkan beberapa patah kata itu langsung masuk dengan saya itu, masuk betul Pak. Itu hebatnya mau idohnya itu Pak. Beda dengan saya Pak. Berkali-kali pertemuan tidak masuk-masuk Bapak ini. Tidak masuk-masuk itu. Ini ada apa dengan saya? Ini bukan Bapak yang salah, enggak. Maksudnya ini saya nih yang salah ini. Waduh, ini berarti bukan wali saya ini Pak. Tidak masuk saya ini Pak. Itu beda kelas Pak. Jadi luar biasa itu. Jadi orang itu bahwa dimuliakan oleh Allah, ketahuannya nanti sudah meninggal, sudah wafat. Kalau masih hidup biasa aja orang itu Pak. Gus Dur itu juga sama itu. Waduh, waktu masih hidup dicaci beliau tuh, dicaci ini segala macam. Waduh, luar biasa beliau. Ketika wafat, waduh, berjuta-juta orang yang menyulatkan Pak. Beliau itu. Kalau kita mati berapa orang Pak? Yang banyak nunggu aja di dekat motornya tuh Pak, ya. Merokok. Kalau kita mati tuh Pak, ngobrol aja tuh. Habis naruh amplop dah lari dah Pak, ngomong dengan kawannya. Lalu datanglah Pak lebahnya kepada para hadirin, para pentaziah yang ingin menyolatkan almarhum. Ayo silakan berwudu dulu. Ada 2-3 orang yang berangkat Pak, pergi nak wudu. Lainnya masih ngobrol asik, lihat video, YouTube, ngobrol segala macam. Akhirnya adalah hanya 10 orang Pak. Kasihan kita. Ya seperti itulah dia. Itu luar biasa Pak ya. Jadi kita jangan minta puji kepada makhluk, minta pujilah kepada Allah lah, kemudian pujian itu diberikan, Allah lah memberikan pujian kepada kita, dan pujian Allah itu akan abadi. Kalau pujiannya manusia ya beriring dengan waktu, ya beriring dengan waktu. Hari ini kita memuji, besok mencaci. Itulah manusia. Jadi jangan terpancing.
untuk menyikapi kita tidak terpancing dengan pujian ini Pak, biar tidak berbesar hati, konsepnya sederhana Pak ya. Nanti kalau Bapak ikuti yang saya sampaikan, insya Allah kita tidak akan berbesar hati. Biasa aja Pak menerima itu. Gini, kalau Bapak misalnya dianggap orang baik Pak, orang dermawan atau orang soleh, yang memuji itu Pak hanya dia Pak. Ngapain kita berbangga itu? Dia tuh yang ngomong, hanya sendirian Pak. Kalau yang memuji seluruh manusia se-Indonesia misalnya Pak, semua mengatakan baik, mungkin wajar kita bangga. Yang memuji itu satu Pak. Bangganya di mana? Masa bangga dengan satu? 5 lah, ayo jangan 5 kok. Coba kecamatan Singkong Tengah lah misalnya, itu iya mungkin banyak tuh Pak. Semuanya mengatakan itu tanpa didikte, langsung memang bagus. Itu mungkin seandainya kita senang, suka dengan pujian karena banyak orang, ribuan orang. Kalau hanya 1, 2 kita terpancing, itu tidak perlu. Tapi jangan ngomong dengan orangnya Pak, tempel gitu Pak. Udah dalam hati netralkan kita. Ya Allah, orang itu tidak tahu saya itu banyak dosanya. Gitu aja Pak. Itu. Kemudian wa man tarakad dzunuba ahabbahullahul malaikah. Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, maka malaikat itu cinta kepada kita, suka kepada kita Pak. Orang yang suka meninggalkan dosa, ya, yang mau meninggalkan dosa, malaikat itu suka kepada kita. Kenapa malaikat itu kok bisa suka dengan orang yang meninggalkan dosa? Karena malaikat itu tidak susah-susah nulis Pak. Kalau kita banyak dosanya, malaikat, aduh Pak, baru 1 menit dosa lagi, ini dosa lagi itu Pak. Jadi kalau mungkin bahasa kita capek juga malaikat itu Pak ya. Capek juga malaikat itu mungkin lah begitu Pak. Jadi kalau kita tidak berdosa, malaikat santai saja, tinggal mendoakan, ya Allah rahmati orang ini, ampuni orang ini dia Pak. Jadi kalau kita berbuat dosa ini ngotori catatannya malaikat tuh. Udahlah gitu dosa-dosa bertaubat, ya baguslah. Tapi kata malaikat, ini berdosa, dihapus lagi, ngapus lagi, nulis lagi. Udah bertaubat, lalu dosa lagi, dihapus lagi. Capek malaikat tuh Pak. Nah itu, jadi malaikat itu kalau ada orang atau hamba Allah yang mau meninggalkan dosa-dosa, maka malaikat menyukainya Pak. Nah itu. Kemudian waman hasamat tama'a anil muslimina ahabbahu muslimun. Barang siapa yang memutus dari sifat tamak, maka orang-orang Islam itu akan menyukai. Barang siapa yang memutus sifat tamak dari orang-orang Islam, maka orang-orang Islam itu pun juga menyukai. Maksudnya memutus sifat tamak ini Pak, kita jangan suka mengharap-harapkan bantuan atau uangnya atau materinya orang lain, tidak boleh Pak. Sebenarnya bakhil itu tidak ada. Bakhil itu tidak ada Pak. Bakhil itu terjadi ada karena kita mengharapkan sesuatu dari orang tersebut, lalu kemudian orang tersebut tidak ngasih, ketika kita katakan pelit, medit. Coba kalau kita tidak mengharapkan sesuatu kepada Bapak, tidak minta, tidak apa, apakah kita mungkin mengatakan orang itu bakhil? Tidak Pak. Misalnya nih, saya tidak ada perlu apa-apa dengan Pak Joyo, dengan bapak-bapak. Masa saya mau bilang ini bakhil semua? Mana? Tidak mungkin Pak. Tapi kalau kita perlu dengan orang kaya, minta bantuannya, minta donasinya, lalu tak ngasih atau ngasih sedikit, bakhil dia. Gitu dia Pak. Jadi bakhil itu pada awalnya tidak ada, karena kita banyak mengharapkan sesuatu kepada seseorang, lalu orang itu tidak mengabulkan permintaan kita sesuai dengan harapan, akhirnya disebut bakhil. Sudah dia. Makanya kalau kita bisa memutus rasa tamak dari orang-orang Islam, maka orang-orang Islam itu akan menyukai kita. Kenapa? Karena hati ini tamak ini kan menjadi salah satu penyakit hati Pak.
tamak itu menjadi salah satu penyakit hati. Kalau tamak ini ada, mengharap-harapkan punya orang, tambahan ini segala macam, udah dapat masih kurang, itu berarti di dalam hatinya sudah ada penyakit. Nah, penyakit ini tidak akan bisa hilang kalau tidak diobati. Nah, obatnya apa? Nah, obatnya mesti datang kepada ulama untuk menghentikan sifat tamaknya itu. Nah, kalau kita sakit, misalnya demam, sakit kepala, kita datangnya ke dokter. Tapi kalau hati kita yang kotor dengan sifat tamak ini, maka datangnya kepada ulama. Nanti dia akan mengobati itu, Pak. Nah, jadi jangan tamak-tamak, Pak. Jangan tamak. Jangan punya orang itu maunya diberikan kepada kita. Nah, itu namanya tamak. Udah, apa yang kita dapat, apa yang dijatahkan oleh Allah, yang ditakdirkan, itulah yang menjadi milik kita. Itulah kemudian yang kita terima dengan rasa syukur. Itu, Pak, udah. Kalau ada misalnya nih, Bapak sudah dapat nih penghasilan, alhamdulillah 1 juta sudah. Lalu kemudian ada lagi orang menawarkan, ini peluang bagus. Ada kawan belum dapat, kasihkan kawannya, berbagilah. Ambil kau lah. Itu proyek itu, mudah-mudahan kau mau dapat untung. Dah, Bapak gimana? Dah, aku dah dapat lah. Berbagi. Gitu, Pak. Nah, sementara sekarang ini kan orang itu kalau dia dapat kapanpun udah punya dia. Nggak peduli dengan kawan, dengan siapa orang. Pokoknya dia harus dapat banyak, begitu. Itu namanya tamak. Nah, bahasa kasarnya apa, Pak? Rakus. Nah, itu, Pak, rakus. Jadi tamak itu hindari. Nah, hindari. Kemudian lanjutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu anhu, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya termasuk nikmat dunia yang menjadi kecukupan kita adalah Islam itu. Jadi kalau kita mau mencukupkan nikmat itu sebagai nikmat yang besar, Islam itulah nikmat terbesar. Jadi perbandingannya, seandainya kita tak jadi orang kaya, mungkin hidupnya sederhana, beruntung kita bisa menjadi umat Islam. Ini adalah merupakan nikmat yang paling besar. Kalau dunia ini, Pak, kita miskin, melarat mungkin 20-30 tahun. Tapi kalau kita miskin di akhirat, nah itu bisa sepanjang masa. Makanya kalau jadi orang miskin harus punya keunggulan. Mohon maaf ya, jadi orang melarat, Pak, harus punya unggulan dengan orang kaya. Apa? Kalau kita sebagai orang miskin, amal soleh kita harus melampaui orang kaya. Oke, kita kalah harta dengan orang kaya, tapi amal solehnya banyak. Begitu, Pak. Ada orang kaya tapi baik tuh, menang juga dia. Iya, menang betul lah kebaikannya. Tapi nanti ketika mau masuk surga tertahan dia. Kenapa? Banyak pemeriksaannya. Mobilnya dapat dari mana tuh? Beli. Uangnya uang dari mana? Ditanya, Pak. Anu-anu kata dia. Kata malaikat, enggak ada anu-anu. Jelaskan katanya dia. Wah. Makanya KPK namanya, Pak, dalam kubur tuh, Pak. Komisi Pertanyaan Kubur. KPK. Komisi Pertanyaan Kubur. Malaikat Munkar Nakir itu KPK-nya kita nanti, Pak. Ditanya itu, Pak. Kalau orang miskin, Pak, begitu nanti bertemu dengan malaikat, dengan Allah, ditanya, apanya mau ditanya, Pak? Rumah enggak ada, kontrak. Duit enggak ada, cukup-cukup kata dia. Rumahmu dapat dari mana? Enggak ada ya Allah. Kan engkau dah tahu ya Allah, kenapa punya rumah kata dia. Uangmu saya dikasih sedikit sama engkau ya Allah. Ditanya apa? Amal solehnya banyak, udahlah masukkan. Orang miskin, Pak. Kalau orang kaya, walaupun dia baik, ditanya, Pak. Kalau lolos, aman dia. Kalau enggak lolos, tertahan. Pilihannya, Pak, miskin apa kaya, Pak? Ya, mudah-mudahan yang kaya lolos segera masuk dalam surga gitu, Pak, ya. Nah,
Jadi mesti begitu kita perbedaannya. Kalau kita miskin harta, kayalah dengan amal soleh. Ini kebalikannya Pak. Udahlah miskin, ndak punya rumah, tidur di kolong jembatan, ndak sholat, ndak puasa. Nah, yang seperti ini nih, dinasehati, sholatlah Pak. Aku jarang miskin tapi ndak ada apa-apanya. Sholat. Ah itu Pak. Yang banyak itu begitu. Ya, jadi nikmat terbesar itu adalah nikmat Islam, bersyukur kita Pak. Jadi orang Islam ya, mudah-mudahan dengan Islamnya kita kalau ada amal soleh itu diterima oleh Allah, masuk ke dalam surga. Orang-orang kafir itu Pak, ketika nanti ada di akhirat, mereka nyesal Pak. Ada umat Islam yang berdosa, dia dimasukkan ke neraka, Pak. Dimasukkan ke neraka. Orang Islam itu yang berdosa masuk ke neraka. Gini, Pak ya. Surga ini kan untuk orang-orang yang suci, Pak. Jadi, kalau kita ini berdosa, berarti kita ini membawa najis, membawa kotoran. Contoh sederhana, sama dengan baju, Pak. Baju, pakaian kita kalau kotor itu akan dicuci. Dicucinya itu Pak, kalau kotorannya itu melekat ekstrim Pak, digosok terus Pak sampai bersih. Ini baju putih, aduh ini ada hitam-hitamnya nih, digosok lagi, kurang gosok lagi itu Pak, digosok. Kenapa? Hitamnya harus bersih, harus sama seperti sedia kala. Kalau mesin cuci Pak, digulung-gulung, wah ke atas itu kan Pak ya, mesin cuci. Ketika pakaian ini sudah bersih Pak, dibilaslah dengan air. Ketika itu kemudian dikeringkan, dijemur, sudah kering jemur, kemudian disetrika, dikasih pewangi. Barulah baju yang kotor tadi yang sudah bersih dan wangi dan sudah setrika dirapikan, ditempatkan dalam lemari yang bagus bersama baju-baju yang bersih yang lainnya. Akhirnya baju yang bersih ini nanti suatu saat akan dipakai untuk bertemu dengan tamu, bertemu dengan sesama, bahkan dibawa masjid untuk ibadah. Orang yang banyak dosanya ini Pak, nanti akan dicuci dulu oleh Allah. Tidak pantas kita masuk surga bawa dosa. Kenapa? Bawa najis, bawa kotoran tuh Pak. Akhirnya dicuci dulu dalam mesin cuci api neraka. Dibolak-balik kita tuh, terus begitu Pak. Kalau dosanya besar, lama gosoknya api neraka. Kamu dosanya ini lama sekali membersihnya. Digosok terus tuh kita tuh Pak, sampai bersih. Kalau sudah masanya bersih, dosa-dosanya itu sudah terbakar semua, najisnya habis, maka kemudian orang ini akan diambil oleh Allah, dimasukkan ke namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Akhirnya orang ini dicemplungkan ke situ, keluar dari Nahrul Hayat, maka dia akan menjadi manusia yang suci, manusia yang sempurna, lalu diberikan pakaian-pakaian dari sutra yang dari surga, lalu dia diantar masuk ke dalam istana surganya. Bergabunglah dengan orang-orang yang baik tadi dalam surga. Sama seperti baju tadi. Paham Pak ya? Nah, orang-orang kafir ini Pak, yang sama-sama masuk neraka dengan umat Islam, kata orang kafir, diejek orang Islam Pak, pendosa. Wahai orang Islam, sama aja kita masuk neraka kan, katanya Pak. Percuma kamu sholat dulu katanya, percuma kamu melakukan kebaikan, akhirnya masuk neraka juga kan, katanya. Nah perbincangan ini, dialog ini Pak, didengar oleh Allah Pak. Allah maha mendengar. Tidak terima Allah Pak, hambanya diolok-olok oleh orang kafir walaupun pendosa. Akhirnya dikirim malaikat, ayo malaikat ambil dari orang Islam tadi itu, keluarkan dari api neraka. Diambil Pak, dikeluarkan dalam api neraka, lalu dimasukkan ke Nahrul Hayat tadi Pak. Orang kafir mengatakan Pak, dia berkata, waduh, seandainya dulu saya orang Islam tentu saya keluar juga. Cuman dia sudah kafir, tidak bisa lagi. Nyesal dia, tidak masuk Islam. Kita walaupun pendosa, ternyata Allah maha rahmat, akhirnya kita diambil oleh Allah, dimasukkan ke surga. Nah itu Pak. Tapi walaupun demikian Pak, kabar ini mungkin baik bagi kita. Tapi kalau bisa, jangan setuju masuk neraka walaupun sebentar. Jangan Pak.
tapi HP jak masuk sebentar be, sikit jak be masuk neraka. Aku nak ingin tahu macam api panasnya. Jangan Pak. jangan tahulah yang namanya neraka itu. Enggak usahlah. Ya. Nah, itu Pak ya. Jadi nikmat terbesar itu adalah nikmat Islam, bersyukur gitu Pak. Bersyukur betul Pak. Kemudian sesungguhnya cukuplah kesibukan itu, taat itu menjadi kesibukan kita. Jadi ini yang terbalik. Banyak orang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ruang ataupun kesempatan untuk melakukan ibadah kecil. Sibuk dengan aktivitas dan pekerjaannya. Kalau kita mau bilang sibuk, jangan bilang sibuk dunia, tapi bilanglah saya sibuk sedang melaksanakan ibadah. Itu dia Pak. Makanya di masa-masa sepuh, masa-masa tua ini Pak, sibuklah dengan melakukan kebaikan. Nah itu Pak. Jadi kalau kita bilang sibuk dengan ini, itu urusan dunia, itu bukan sibuk, biasa aja Pak. Jadi kalau kita capek, capeklah karena ibadah. Sibuk karena ibadah. Tidak sempat karena ibadah, itu aja Pak. Tapi kalau misalnya kita sibuk dengan aktivitas, dengan pekerjaan, nah yang ini yang keliru. Akhirnya kesempatan waktu untuk ibadah berkurang karena banyak tersita oleh pekerjaan. Nah, jadi kalau kita mau bilang sibuk, sibuk dengan ibadah, itu Pak. Nah, ini motivasi ya Pak ya. Nah, motivasi kita. Jadi kalau kita ngaji bisa membuat perbandingan, Pak. Buat perbandingan. Wa inna minal ibrati yakfika al mautu ibratani, yang terakhir Pak. Nah, sesungguhnya cukuplah sebuah gambaran peringatan itu adalah kematian. Jadi kalau mau dijadikan sebuah gambaran pengingat itu, ya sudah mati itu Pak. Jadi kalau kita ingat kepada mati, insya Allah Pak kita akan beramal soleh, banyak amal soleh. Tapi kalau kita tidak ingat mati, ya berapa umurnya Pak? 30. Masih lama aku. Masih lama Pak. Mau ikut Nabi berapa? 63, berarti kurang 33. Masih lama kan Pak? Pede kita Pak. Tapi tidak tahu besoknya. Gitu Pak. Tapi kita pun juga sama, jangan terlalu takut dengan mati. Persiapkan aja dengan amal soleh, banyak beribadah, laksanakan perintah Allah. Mau mati kapanpun siap. Kenapa? Amal soleh kita ada, perintah Allah kita kerjakan. Kita jangan ikut takut mati Pak. Yang takut mati itu orang kafir Pak. Kalau dia mati nanti usaha saya siapa yang, harta saya siapa yang? Itu mereka. Kalau kita jangan takut mati. Mati itu adalah merupakan caranya Allah untuk mempertemukan kita dengan Allah Sang Pencipta. Cuman masalahnya kita masih sayang dengan istri kita Pak. Istri masih muda. Jangan dia gila ya. Siapa yang nak ini? Gitu. Itu karena itu jadi kita dihantui oleh itu semua Pak. Dihantui oleh harta, dihantui oleh jabatan. Padahal kalau kita mati itu adalah merupakan cara Tuhan untuk mempertemukan. Dan itulah kemudian nanti kita akan diperlihatkan gambaran amal soleh kita. Nih surga kamu nih. Kan senang Pak. Senang kita. Kenapa kita kok malah takut mati? Karena kita merasa terlalu banyak dosa dan dosa kita pun tidak ditaubati. Sudah tahu banyak dosanya, tidak mau bertobat. Sudah tahu amal solehnya sedikit, tak mau menambah. Akhirnya takut mati. Itu Pak ya. Itu jadi inilah dia cukup gambaran kehidupan kita itu menjadi kematian itu menjadi gambaran kita untuk beramal soleh. Dengan amal soleh ini ya sudah berarti kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian kapanpun terjadi. Mau mati besok, lusa, tahun datang, atau kapan waktunya, kita memang sudah siap dengan amal soleh. Maka orang-orang beriman itu tidak akan pernah takut dengan namanya mati. Sebaliknya orang-orang kafir itu takut dengan kematian. Dia akan berusaha bagaimana caranya menghindari mati. Itu mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Cukup Pak ya. Tidak ada pertanyaan lagi.
Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.